Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, balik lagi nih. Kali ini aku mau bawain materi yang berjudul Kemunduran Pendidikan Islam Pasca Keruntuhan Baghdad dan Cordova. Pada yang terhormat Ibu dosen Ibu Legasari SHG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yuk, langsung aja ke isinya. Pendidikan Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban dunia, khususnya pada masa kejayaan kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad dan peradaban Islam di Andalusia, Cordova. Pada masa itu, pendidikan Islam tidak hanya berkembang dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam bidang sains, filsafat, kedokteran, dan sastra. Kota Baghdad dikenal sebagai pusat intelektual dunia Islam melalui lembaga seperti Baiat al-Hikmah, sementara Cordova menjadi simbol kemajuan pendidikan yang terbuka dan menghargai pluralitas budaya dan agama. Lalu ada penyebab utama kemunduran pendidikan Islam setelah runtuhnya Baghdad dan Cordova, serta dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam pernah mencapai masa keemasannya yang luar biasa, khususnya pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, dan pada masa pemerintahan Islam di Andalusia, Cordova pada tahun 711 sampai dengan 1492 Masehi. Dan penyebab kemunduran pendidikan di antaranya hilangnya pusat pendidikan karena kehancuran Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Ada kerusakan manuskrip dan karya ilmiah sehingganya terputuslah sanad-sanad keilmuan. Lalu ada perebutan kekuasaan. Lalu ada munculnya dinasti-dinasti kecil dan gaya hidup bermewah-mewahan. Nah, dampaknya yaitu di Cordova yang perlahan-lahan kehilangan kekuatan akibat konflik intelektual umat Islam dan tekanan militer dari kerajaan Kristen Spanyol. Ilmu pengetahuan tidak lagi mengalami kemajuan, dan peran umat Islam dalam perkembangan sains global tergeser oleh dunia barat yang justru mengambil manfaat dari karya-karya para ilmuwan muslim yang telah mereka terjemahkan ke dalam bahasa Latin selama masa kejayaan Islam. Dari penyebab kemunduran di atas, terjadilah ketidaksimpangan dalam ilmu pendidikan karena terputusnya sanad-sanad, hilangnya tentang artikulasi atau artikel, serta jurnal-jurnal pendidikan pada masanya. Ada pendidikan Islam dalam sejarahnya mengelola keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan. Yakni ada keanekaragaman budaya. Sejarah pendidikan Islam sejak masa awal telah menunjukkan fleksibilitas luar biasa dalam menghadapi dan mengelola keanekaragaman budaya. Ketika Islam memasuki wilayah non-Arab seperti Persia, India, dan Nusantara, pendekatan kultural yang diambil bukan dengan menghapus budaya lokal, melainkan mengakomodasi dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai Islam. Keanekaragaman pandangan. Pendidikan Islam juga pernah berada dalam suasana sangat terbuka terhadap perbedaan pandangan ilmiah maupun teologis. Pada masa keemasan Islam, wacana filsafat dan kalam berkembang pesat. Tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina menciptakan sistem filsafat yang bersumber dari pemikiran Yunani, namun diselaraskan dengan tauhid Islam. Keanekaragaman agama. Salah satu warisan besar dalam sejarah pendidikan Islam adalah kemampuannya menciptakan ruang dialog lintas agama. Di Cordova dan Toledo, umat Muslim, Kristen, dan Yahudi tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga belajar bersama dan saling bertukar ilmu. Pendidikan pada masa itu tidak mengenal kesetaraan yang ketat. Tokoh non-Muslim seperti Yunani, Ibnu Ishaq, seorang Nasrani, bahkan menjadi penerjemah penting dalam proyek ilmiah dinasti Bani Abbasiyah, menerjemahkan karya-karya kedokteran Yunani ke dalam bahasa Arab. Keanekaragaman kepercayaan. Dalam sejarah panjangnya, pendidikan Islam juga pernah mengakomodasi berbagai bentuk kepercayaan lokal,
terutama ketika Islam masuk ke wilayah-wilayah baru di Nusantara misalnya. Para ulama awal seperti Sunan Kalijaga pada abad ke-15 Masehi menggunakan pendekatan kultural dalam menyampaikan pendidikan Islam. Mereka tidak menolak unsur-unsur lokal seperti wayang, tombang, dan upacara adat, melainkan memaknainya ulang dalam kerangka tauhid dan akhlak Islam. Hubungan antara pendidikan Islam dengan politik kekuasaan memengaruhi arah dan kebijakan pendidikan sepanjang sejarah. Dalam sejarah panjang umat Islam, pendidikan tidak pernah berada dalam ruang hampa, melainkan selalu berkelin dan erat dengan kekuasaan politik. Hubungan antara pendidikan Islam dan politik bersifat dinamis, kadang bersinergi secara produktif, namun tidak jarang pula penuh ketegangan. Sejak masa Rasulullah SAW, pendidikan sudah menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat Madinah. Sekolah-sekolah awal seperti kutab dan halaqah di masjid menjadi sarana pembinaan umat dan penguatan identitas keagamaan sekaligus sosial. Pada masa dinasti Umayyah, pendidikan mulai mendapatkan dukungan struktural dari negara, meskipun dengan corak yang masih terbatas. Barulah pada masa dinasti Bani Abbasiyah, terutama era Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, pendidikan Islam mengalami perkembangan pesat karena dukungan politik yang kuat. Kemunduran pendidikan Islam pasca keruntuhan Baghdad dan Cordova merupakan titik balik sejarah yang menandai merosotnya kejayaan keilmuan dan peradaban Islam. Penyebab utamanya tidak hanya karena serangan fisik dari luar seperti invasi Mongol dan Reconquista, tetapi juga akibat melemahnya kekuatan politik internal, konflik sektarian, serta stagnasi pemikiran yang menutup ruang ijtihad dan inovasi. Dampak dari kemunduran ini dirasakan dalam penurunan produktivitas ilmiah, terhentinya pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, dan semakin tertinggalnya umat Islam dalam persaingan global ilmu pengetahuan. Hubungan antara pendidikan Islam dan kekuasaan politik sangat menentukan arah perkembangan pendidikan sepanjang sejarah. Ketika kekuasaan bersinergi dengan pendidikan, seperti pada masa Bani Abbasiyah dan Andalusi, maka lahirlah pusat-pusat keilmuan yang mendunia. Sebaliknya, ketika pendidikan dijadikan alat kekuasaan atau dipinggirkan dari kebijakan negara, maka stagnasi intelektual pun tak terhindarkan.